Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah pengelolaan kelas yang beranggotakan 3 orang, yaitu Putri Aprilia, Satria Solihin Putra, dan saya sendiri Vina Oktaviani. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu prosedur dalam pengelolaan kelas. Nah, dalam materi ini akan dibahas 3 poin, yaitu prosedur pengelolaan kelas preventif, yang kedua prosedur pengelolaan kelas kuratif, dan yang ketiga itu ada rancangan prosedur dalam pengelolaan kelas. Baik, yang pertama itu adalah prosedur pengelolaan kelas preventif. Menurut Nur Hadi, pengelolaan kelas yang bersifat preventif apabila guru untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi suatu masa menjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas yang preventif ini dapat berupa tindakan, contoh ataupun pemberian informasi yang dapat diberikan kepada siswa, sehingga akan berkembanglah motivasi yang tinggi. Nah, agar motivasi yang sudah baik itu tidak dinodai oleh tindakan siswa yang menyimpang, sehingga nantinya mengganggu proses belajar mengajar. Nah, prosedur dalam manajemen kelas yang bersifat preventif meliputi yang pertama, yaitu peningkatan kesadaran pendidik sebagai guru. Menurut Saroni, suatu langkah yang mendasar dalam strategi manajemen kelas yang bersifat preventif adalah meningkatkan kesadaran diri pendidik sebagai guru. Nah, dalam kedudukannya sebagai guru, seorang pendidik harus menyadari bahwa dirinya memiliki tugas dan fungsi, yaitu sebagai fasilitator bagi siswanya yang sedang belajar, serta bertanggung jawab terhadap proses pendidikan. Ia yakin bahwa apapun corak proses pendidikan yang akan terjadi terhadap siswa, semuanya akan menjadi tanggung jawab guru sepenuhnya. Lalu yang kedua, peningkatan kesadaran siswa. Kesadaran siswa akan kewajibannya dalam proses pendidikan ini baru akan diperoleh secara menyeluruh dan seimbang jika siswa itu menyadari dan akan kebutuhannya dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, dalam proses pembelajaran, siswa harus menyadari bahwa belajar adalah untuk tujuan tertentu. Keefektifan siswa dalam proses pembelajaran sebenarnya bergantung pada tingkat kesadarannya. Semakin tinggi tingkat kesadarannya, maka semakin efektif pula lah. Nah, kondisi ini selanjutnya itu berdampak pada tingkat penguasaan dan kemampuan dari siswa yang bersangkutan tersebut. Nah, agar dapat menimbulkan suasana kelas yang mendukung untuk melakukan proses belajar mengajar. 3, yaitu penampilan sikap tulus guru. Guru mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan kondisi belajar yang optimal. Guru perlu bersikap dan bertindak secara wajar, tulus dan juga tidak pura-pura terhadap siswanya. Penampilan sikap guru diwujudkan dalam interaksinya dengan siswa yang disajikan dengan sikap tulus dan hangat. Sikap tulus adalah sikap seorang guru dalam menghadapi siswa secara berterus terang tanpa adanya pura-pura, tetapi diikuti dengan rasa ikhlas dalam setiap tindakannya itu, demi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan dari siswa sebagai terdidik. Sedangkan yang dimaksud dengan hangat adalah keadaan pergaulan guru kepada siswa dalam proses belajar mengajar yang menunjukkan suasana keakraban dan juga keterbukaan dalam batas peran dan kedudukannya masing-masing sebagai anggota masyarakat sekolah. Nah, dengan sikap yang tulus dan hangat dari guru ini, diharapkanlah nanti proses interaksi dan komunikasinya berjalan wajar, sehingga mengarah kepada penciptaan sesuatu yang mendukung untuk kegiatan pendidikan itu. Nah, lalu yang keempat adalah pengenalan terhadap tingkah laku siswa. Tingkah laku siswa yang harus dikenal adalah tingkah laku baik yang mendukung maupun yang dapat mencemarkan suasana yang diperlukan untuk terjadinya proses pendidikan. Tingkah laku tersebut bisa bersifat perseorangan maupun kelompok.
Nah, identifikasi akan variasi tingkah laku siswa itu diperlukan bagi guru untuk menetapkan pola ataupun pendekatan manajemen kelas yang akan diterapkan dalam situasi kelas tertentu. Baik, kita lanjut kepada poin kelima, yaitu penemuan alternatif manajemen kelas. Nah, agar pemilihan alternatif tindakan manajemen kelas ini dapat sesuai dengan situasi yang dihadapinya, maka perlu kiranya pendidik mengenal berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Dengan berpegang pada pendekatan yang sesuai, maka nantinya diharapkan arah manajemen kelas yang diharapkan akan tercapai. Selain itu, pengalaman guru yang selama ini dilakukan dalam mengelola kelas waktu mengajar, baik itu dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, perlu pula dijadikan sebagai referensi yang cukup berharga dalam melakukan manajemen kelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan kontrak sosial. Kontrak sosial pada hakikatnya itu berupa norma yang dituangkan dalam bentuk peraturan ataupun tata tertib kelas, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai standar tingkah laku bagi siswa sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, kontrak sosial yang baik adalah yang benar-benar dihayati dan juga dipatuhi, sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran. Nah, dengan kata lain, kontrak sosial ini digunakan untuk upaya manajemen kelas. Hendaknya itu disusun oleh siswa sendiri dengan pengarahan dan juga bimbingan dari pendidik. Selain itu, menurut Sudarwan, prosedur preventif atau pencegahan adalah mencegah suatu tindakan sebelum adanya penyimpangan yang khususnya di dalam kelas, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Nah, dia menyebutkan prosedurnya itu antara lain yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru, sehingga guru dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki modal dasar dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yang kedua yaitu peningkatan kesadaran pada siswa, sehingga siswa dapat meningkatkan kesadaran serta dapat menghindarkan diri dari peserta didik yang sikapnya yang tidak terpuji seperti sikap malas, sikap mudah putus asa, mudah marah, mudah kecewa, mudah tertekan oleh peraturan sekolah dan sebagainya. Itu pun guru juga memperhatikan kebutuhan, keinginan dan memberikan keinginannya kepada siswanya. Menciptakan suasana yang saling pengertian, saling menghormati dan keterbukaan antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sikap polos dan tulus dari guru. Nah, sehingga guru ini dapat mempengaruhi lingkungan belajar siswa karena tingkah laku, cara menyikapi dan tindakan guru ini merupakan stimulus yang akan direspon oleh para siswa nantinya. Kemudian yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Sebaiknya guru dapat mengidentifikasi tingkah laku siswa yang menyimpang, baik itu bersifat individu maupun kelompok, atau bahkan penyimpangan yang disengaja. Nah, dan juga guru sebaiknya belajar dari berbagai pengalaman guru-guru lainnya ataupun yang gagal ataupun yang berhasil. Nah, untuk mencari alternatif yang bervariasi dalam masalah-masalah pengelolaan kelas yang akan terjadi nantinya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, menciptakan kontrak sosial, yaitu sebuah daftar atau aturan atau kontrak tata tertib beserta sanksinya yang mengatur kehidupan di kelas yang mana harus disetujui oleh guru dan siswa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Prosedur pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. Menurut Nur Hadi, pengelolaan kelas yang bersifat kuratif adalah pengelolaan kelas yang dilaksanakan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kegiatan pengelolaan kelas akan berusaha menghentikan tingkah laku yang menyimpang tersebut dan kemudian mengarahkan terciptanya tingkah laku siswa yang mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik. Guru harus mengetahui pusat perhatian siswa pada waktu mengikuti pelajaran dalam
kelas. Apakah siswa-siswanya di kelas tekun mengikuti dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar ataukah tidak? Dari sorot mata atau gerak-gerik mereka dapat diketahui apakah mereka sudah setuju dan mengikuti dengan baik proses belajar mengajar ataukah malah mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat diketahui ketika siswa ditunjuk untuk menjawab atau melakukan perintah guru akan memberikan jawaban yang salah dalam arti kurang komunikasi atau konsentrasi atau terlihat terkejut. Oleh karena itu, apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan pada saat kegiatan belajar mengajar, guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku anak didik. Misalnya, mencoba mengetahui sebab-sebab yang mengakibatkan tingkah laku anak didik yang menyimpang tadi, kemudian berusaha untuk menemukan pemecahannya. Prosedur pengelolaan kelas yang bersifat kuratif yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Pertama-tama, guru melakukan identifikasi masalah dengan jalan berusaha memahami dan menyelidiki penyimpangan tingkah laku siswa yang dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan dalam kelas. Dalam arti, apakah termasuk tingkah laku yang berdampak negatif secara luas atau tidak, ataukah hanya sekedar masalah perseorangan atau kelompok, ataukah bersifat sesaat saja, ataukah sering dilakukan, maupun hanya sekedar kebiasaan siswa. Yang kedua yaitu analisis masalah. Dengan hasil penyidikan yang mendalam, seorang guru dapat melanjutkan langkah ini dengan berusaha mengetahui latar belakang serta sebab-sebab munculnya atau timbulnya tingkah laku siswa yang menyimpang tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan sumber masalah yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu penetapan alternatif pemecahan. Untuk dapat memperoleh alternatif pemecahan tersebut, hendaknya mengetahui berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas dan juga memahami cara-cara untuk mengatasi setiap masalah sesuai dengan pendekatan masing-masing. Dengan membandingkan berbagai alternatif pendekatan yang mungkin dapat dipergunakan, seorang guru akan dapat memilih alternatif yang terbaik untuk mengatasi masalah pada situasi yang dihadapinya. Dengan terpilihnya salah satu pendekatan, maka cara-cara mengatasi masalah tersebut juga akan dapat ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan manajemen kelas yang berfungsi untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan. Yang keempat yaitu monitoring. Hal ini diperlukan karena akibat perlakuan guru yang dapat mengenai sasaran, yaitu meniadakan tingkah laku siswa yang menyimpang, tetapi dapat pula tidak berakibat apa-apa atau bahkan mungkin menimbulkan tingkah laku menyimpang berikutnya yang justru lebih jauh menyimpangnya. Langkah monitoring ini pada hakikatnya ditujukan untuk mengkaji akibat dari apa yang telah terjadi. Yang kelima yaitu memanfaatkan umpan balik. Hasil monitoring tersebut hendaknya dimanfaatkan secara konstruktif, yaitu dengan cara mempergunakannya untuk yang pertama, memperbaiki pengambilan alternatif yang pernah ditetapkan bila kelak menghadapi masalah yang sama pada situasi yang sama. Yang kedua, dasar dalam melakukan kegiatan manajemen kelas berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan manajemen kelas yang sudah dilakukan sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang rancangan prosedur pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional. Untuk itu bisa mencapai tujuan tertentu. Maka rancangan prosedur ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan tentang langkah-langkah pengelolaan kelas yang disusun berdasarkan pemikiran rasional untuk menciptakan serta mempertahankan kondisi lingkungan yang optimal yang mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya masuk ke faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pembuatan rancangan prosedur pengelolaan kelas. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu memahami betul arti tujuan dan hakikat dari pengelolaan kelas tersebut. Maksudnya itu dengan pemahaman yang akan diberikan atau yang diarahkan kepada kita atau seorang guru untuk memikirkan apa, mengapa, dan bagaimana kita harus berbuat atau bertindak untuk mengelola kelas tersebut. Yang kedua, memahami betul
hakikat anak yang sedang dihadapi. Maksudnya di sini itu bahwa setiap anak pada setiap saat dengan lingkungan tertentu akan memperlihatkan sikap dan tingkah laku anak tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang anak akan merupakan pedoman dalam mengelola kelas. Dengan pedoman ini maka kita tahu yang dikemanakan anak yang melakukan penyimpangan di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, memahami betul penyimpangan apa yang dilakukan siswa serta latar belakang daripada tindakan penyimpangan tersebut. Dengan hal ini jelas kalau kita akan melakukan identifikasi tentang penyimpangan yang dilakukan anak tersebut. Yang keempat, memahami betul pendekatan-pendekatan yang dilakukan sebagai dasar dalam mengelola kelas. Dengan pemahaman tentang pendekatan ini akan menambah kemampuan kita untuk menyesuaikan pendekatan tertentu dengan masalah penyimpangan yang dilakukan siswa. Seperti tingkah laku menyimpang dengan latar belakang tertentu akan membutuhkan pendekatan tertentu pula. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas. Ialah penyampaian materi mengenai prosedur dalam pengelolaan kelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.